Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewi Nurala dari SMK Farmasi Kaseri Pekanbaru. Kelas 10 TLM akan mempresentasikan materi dasar manajemen laboratorium yang judulnya Pengenalan Pemantauan Mutu Internal Bidang Hematologi. Dan daripada kita membuang waktu, jadi kita langsung aja, oke? Pemantapan mutu atau quality control adalah suatu proses atau tahapan dalam prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pengujian dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem mutu berjalan dengan benar. Tujuan menjamin hasil pemeriksaan laboratorium mengetahui dan meminimalkan penyimpanan serta mengetahui sumber dari penyimpangan. Quality control merupakan produk metode kuantitatif dan statistik yang digunakan di dalam laboratorium untuk menjamin hasil tes reliable. Nah, tujuannya itu untuk mendapat tes yang reliable, mendeteksi kesalahan yang terjadi selama proses, sehingga dapat dicegah kesalahan atau kejadian berikutnya. Pemantapan mutu terdiri atas prosedur-prosedur yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi berkaitan kegagalan sistem pengujian, kondisi lingkungan yang merugikan, dan variasi di dalam penampilan operator. Pemantapan mutu di bidang internal bidang hematologi adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh laboratorium klinik secara terus-menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan hematologi yang memenuhi aspek-aspek teknis, yaitu presisi dan akurat. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu presisi dan akurat. Yang pertama, presisi, yaitu kemampuan untuk memberikan hasil yang sama pada setiap penanggulangan pemeriksaan disebut dengan presisi. Yang kedua, akurat atau akurasi atau ketepatan adalah kesesuaian antara hasil pemeriksaan dengan nilai benar atau sebenarnya. Dan selanjutnya, kegiatan pemantapan mutu internal bidang hematologi mencakup 3 tahap proses, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Yang pertama, tahap pra-analitik. Kegiatan tahap pra-analitik adalah serangkaian kegiatan laboratorium sebelum pemeriksaan spesimen. Dan jadi kegiatan tahap pra-analitik serangkaian kegiatan laboratorium sebelum pemeriksaan spesimen itu tuh tahap pra-analitiknya. Yang kedua, tahap analitik. Tujuan tahap pra-analitik itu untuk menjamin hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya atau valid, sehingga klinis dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosis terhadap pasiennya. Ketiga, tahap pasca-analitik. Kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap pasca-analitik yaitu sebelum hasil pemeriksaan diserahkan ke pasien. Oke. Ya, ini saya akan menjelaskan material kontrol kualitas. Yang pertama itu bahan kontrol hematologi. Pasti kalian nggak tahu kan bahan kontrol hematologi. Jadi bahan kontrol yaitu bahan yang digunakan semata-mata untuk keperluan pemantapan mutu, berguna untuk melihat kebenaran suatu proses analis. Dalam penggunaannya, bahan kontrol harus diperlukan sama dengan bahan pemeriksaan spesimen, tanpa perlakuan khusus pada alat, metode pemeriksaan, reagen, maupun tenaga pemeriksaannya. Bahan kontrol hematologi itu meliputi darah segar dan darah manusia terstabilkan. Selanjutnya,
syarat-syarat bahan kontrol. Jadi, bahan kontrol itu punya syarat-syaratnya sendiri. Nah, di sini saya akan membacakan syarat-syarat bahan kontrol. Yang pertama itu tidak mahal, yang kedua stabilitas lama, yang ketiga siap periksa, yang keempat mudah tersuspensi, yang kelima tidak mudah aglutinasi, yang keenam karakteristik aliran menyerupai darah. Yang ketujuh, sifat optik dan elektrik menyerupai darah. Yang kedelapan, ukuran dan bentuk partikel menyerupai darah. Dan yang terakhir, dapat diukur dengan metode apapun. Dan yang saya bacakan tadi itulah syarat-syarat bahan kontrol. Dan kita akan lanjut ke berikutnya. Dua, standar. Istilah standar primer juga digunakan untuk tiap material rujukan tersertifikasi yang pada umumnya diterima atau dikenal resmi sebagai standar satu-satunya atau unik. Untuk uji tersebut tanpa mengindahkan tingkat kemurniannya. Yang ketiga, itu kalibrator. Adalah suatu suspensi sel manusia atau surrogate cell atau sel pengganti yang diawetkan, di mana parameter hematologi telah ditetapkan oleh beberapa laboratorium rujukan dan dimonitor secara harian oleh distributor. Di sini maaf ada typo. Yang keempat, hubungan antara kontrol, kalibrator dan standar. Laboratorium hematologi harus memverifikasi kalibrasi instrumen setiap bulan atau dapat sewaktu-waktu bila diperlukan untuk menjamin akurasi sistem. Dan kita masuk ke selanjutnya yaitu dasar-dasar statistik pemantapan mutu. Jadi dasar-dasarnya itu yang pertama itu nilai rata-rata atau mean, yaitu nilai yang berada pada pusat distribusi pemeriksaan. Yang kedua, standar deviasi atau simpangan baku, merupakan gambaran penyerapan data hasil pemeriksaan terhadap nilai-nilai dari distribusi kurva Gauss. Yang ketiga, koefisien variasi atau coefficient of variation adalah pengukuran relatif dari variabilitas hasil-hasil. Yang keempat, grafik kontrol Levy-Jennings dapat mendeteksi data yang keluar batas kontrol dan pola kecenderungan. Yang kelima, aturan Wishart atau Wishart Multi-Rule System. Berikut ini aturan yang umumnya dipilih ketika laboratorium menggunakan satu atau dua level kontrol yang masing-masing diperiksa satu atau dua kali setiap pemeriksaan sampel. Nah, jadi di sini kita langsung aja. Yang pertama itu aturan 12S, merupakan aturan peringatan. Aturan ini menyatakan bahwa ada satu nilai kontrol berada di luar batas 2 SD. 2 SD itu maksudnya 2 standar deviasi. Tetapi masih di dalam batas 3 SD. Kita mulai waspada. Jadi kalau misalnya di luar batas 2 SD, tetapi masih dalam batas 3 SD itu kita mulai waspada. Yang kedua, aturan 13S, mendeteksi kesalahan acak. Satu saja nilai kontrol berada di luar batas 3 SD, instrumen dievaluasi bila adanya kesalahan acak. Yang ketiga, aturan 22S, mendeteksi kesalahan sistematik. Kontrol yang dinyatakan keluar apabila dua nilai kontrol pada satu level berturut-turut di luar batas 2 SD. 4. Aturan 41S, mendeteksi kesalahan sistematik. Dapat digunakan pada satu level kontrol maupun pada lebih dari satu level kontrol. Yang kelima,
hanya dapat digunakan apabila kita menggunakan dua level kontrol. Yang keenam, aturan 10x, 10 kali maksudnya, menyatakan bahwa apabila 10 nilai kontrol pada level yang sama maupun berbeda secara berturut-turut berada di satu sisi yang sama terhadap rata, maka perlu melakukan manage terhadap instrumen atau melakukan kalibrasi kit atau instrumen. Yang nomor 5 tadi itu tuh aturan R4S. Saya belum buat tadi, kelewatan. Kita lanjut aja. Yang ini yang D itu yang terakhir ini ya. Uji ketelitian dan ketepatan. Nah, dalam melaksanakan uji ketelitian ini digunakan bahan kontrol esai. Itulah pokoknya. Kegiatan yang dilakukan dalam uji ketelitian, yaitu yang pertama, periode pendahuluan, periode kontrol, dan evaluasi hasil. Yang pertama, periode pendahuluan. Ditentukan nilai dasar yang merupakan nilai rujukan untuk pemeriksaan selanjutnya. Periode pendahuluan merupakan periode untuk menentukan ketelitian pemeriksaan pada hari tersebut. Dan sekian, terima kasih. Mungkin ini aja presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun tipe di materi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.